Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibicarakan sekarang adalah tentang tokoh Islamisasi di Cianjur dan perkembangannya hingga awal abad ke-20 Masehi. Yang pertama yang kita bicarakan adalah tokoh Islamisasi Cianjur. Jadi di Cianjur itu proses Islamisasi itu secara masif dilakukan oleh suatu tokoh yang bernama Jaya Sasana, seorang tokoh atau seorang bangsawan asal Talaga, putra dari Wangsa Goparana. Wangsa Goparana sendiri merupakan putra dari Sunan Burang. Jaya Sasana ini kemudian diangkat menjadi Bupati Cianjur pertama pada tahun 1677 Masehi. Ia berkuasa dari 1677 Masehi hingga 1691 Masehi. Jadi proses Islamisasi secara masif di Cianjur itu terjadi pada paruh kedua abad ke-17 Masehi. Ayahnya, Arya Wangsa Goparana ini merupakan orang yang pertama kali memeluk Islam di kerajaan Talaga itu. Ia meninggalkan istana Talaga, kemudian ia pergi ke daerah Segalaherang, Cianjur, dan mendirikan pesantren di sana. Jaya Sasana ini terkenal sebagai seorang yang sangat alim. Kemudian ia tinggal di Cijagang, Cianjur. Dan pada tahun 1677 Masehi, ia kemudian diangkat menjadi Bupati Cianjur pertama dengan gelar Arya Wiratanudatar I, dengan pusat pemerintahan berada di Cikundul. Sehingga kemudian ia terkenal dengan nama Dalem Cikundul. Dalem Cikundul ini merupakan tokoh Islamisasi utama di Cianjur. Jadi Cikundul ini kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di Cianjur. Dan usaha-usaha Islamisasi ini dilakukan oleh penerusnya, oleh anak cucunya yang menjadi Bupati Cianjur berikutnya. Jadi tentang ulama setelah dalam Cikundul itu, Cianjur itu mulai muncul ulama besar itu pada awal abad ke-20 Masehi. Yaitu dengan munculnya ulama yang bernama Syekh Ahmad Syatibi atau Mama Gentut, menjadi pencetak gudangnya para ulama di Tatar Sunda. Hal ini adalah karena jasa dari Syekh Ahmad Syatibi. Dia pengasuh Pondok Pesantren Gentur, sehingga ia kemudian terkenal dengan nama atau dengan sebutan Mama Gentur. Ia lahir di Kampung Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Tentang kelahirannya tidak diketahui, tetapi ia meninggal pada tahun 1946 Masehi. Berarti ia berperan pada awal-awal abad ke-20 Masehi. Jadi Syekh Ahmad Syatibi atau Mama Gentur ini adalah seorang ulama yang banyak melahirkan murid yang menjadi ulama-ulama dan pengasuh pondok pesantren di Tatar Sunda. Dari silsilahnya emang ia masih turunan dari Syekh Abdul Muhyi, ulama besar awal abad ke-17 di Tasikmalaya, atau disebut juga Syekh Pamijahan. Ia memang berasal dari keluarga para haji. Bapaknya itu Mama Haji Muhammad Sa'ad dan ibunya Hajah Siti Khadijah. Jadi pada waktu itu keluarga ini telah haji, jadi emang keluarga haji. Karena nenek moyangnya sendiri itu merupakan seorang ulama besar dari Tasikmalaya, Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan. Jadi memang dia juga dari keluarga pesantren. Jadi di samping bapaknya, kakaknya, adiknya juga merupakan pengasuh pondok pesantren. Jadi seperti kakaknya yang wanita itu Hajah Rukiah itu mengajar di pesantren Cipadang Cianjur. Terus kakak laki-lakinya Mama Haji Ilyah atau Mama Haji Yahya merupakan pengasuh pesantren Babakan Bandung di Sukaraja, Sukabumi. Terus adiknya Mama Haji Muhammad Kurtubi
atau yang dikenal dengan nama Mama Gentur Kidul merupakan pengasuh pesantren di Gentur Warukondang Cianjur. Jadi setelah belajar di ulama-ulama di negeri ini ya di Tatar Sunda seperti kepada Mama Ajengan Muhammad Ajroi dari Bandung, ia kemudian belajar ke Mekah selama 3 tahun dan kemudian ke Mesir. Setelah itu kemudian ia pulang ke Gentur di Cianjur dan mendirikan pesantren di sana. Syekh Ahmad Syatibi ini di samping muridnya yang banyak menjadi ulama, juga ia sangat produktif dalam menulis buku atau menulis kitab. Ia menulis kitab atau buku itu sekitar 80 buah dalam bahasa Arab dan bahasa Sunda. Jadi muridnya itu sangat banyak. Di antaranya Mama Sempur atau Syekh Tubagus Bakri dari Pleret Purwakarta, Syekh Ahmad Med dari Karangpawitan Garut, Syekh Jainal Abidin, Mama Haur Koneng, Mama Paujan, Syekh Umar Basri dari Sukaresmi Sukabumi, Syekh Ijudin atau Mama Cibatu dari Cisaat Sukabumi, Mama Gelar, Syekh Jain Abdul Somad itu dari Cibeber Cianjur, Syekh Muhammad Hasbullah, Mama Babakan Bandung, Sukabumi, Syekh Pudoli atau Mama Gentong di Cisaat Sukabumi, Syekh Ahmad Sohibul Wafa atau Abah Anom di Suryalaya Tasikmalaya, Syekh Muhtar atau Mama Cikarmi Sukaraja Sukabumi, Syekh Ahmad Jajuli, Mama Bantar Gebang Pelabuhan Ratu, Syekh Royani Sidik, Mama Cisempur Caringin Bogor, Syekh Saroni, Mama Cigadok Sukaraja Sukabumi, Abuya Cilember Cisarua Bogor, Syekh Ahmad Jajang Jubaidi atau Mama Cijambu Cigombong Bogor, Syekh Ahmad Rosadi, Mama Cipelang Cijeruk Bogor, Syekh Sayuti, Mama Pawenang Nagrak Sukabumi. Terus juga ada Mama Gasol Kaler dan Mama Gasol Kidul itu di Cugenang Cianjur juga murid dari Syekh Ahmad Syatibi. Juga Mama Cimanggu, Mama Obay Kampung Sawah, Mama Sungapan, Mama Cijerah Bandung, Mama Kubang Cianjur, Mama Darmaga Cianjur, Mama Jengjing Sukabumi, Mama Pamuruyan Cibadak Sukabumi, Mama Cimande Pelabuhan Ratu, Mama Sadamaya Cianjur, Mama Wangon Ciawi Bogor, Mama Baros Karangtengah Cianjur, Mama Warudoyong, Mama Ciarasa Cilaku Cianjur, dan lainnya. Jadi Ahmad Syatibi ini atau Mama Gentur ini merupakan ulama yang banyak menghasilkan ulama di Tatar Sunda. Sangat hebat sekali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.